launching, panitia launching dan sekaligus Sindang Nasional pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama kepada para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih bersedia untuk berbagi ilmu di hari ini kepada kami. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen, akademisi, serta mahasiswa yang hadir. Perlu kami sampaikan laporan bahwa seharusnya launching Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi itu dilaksanakan pada bulan Agustus. Tetapi karena kesibukan dari masing-masing tim, maka kemudian baru dapat dilaksanakan pada hari ini. Kami atas nama panitia launching dan sekaligus Sindang Nasional yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama pada Bapak-Bapak Narsum dan para Dewan Pakar serta Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami mohon maaf barangkali di dalam pelaksanaan pada launching dan Sindang Nasional ini terdapat kekurangan baik disengaja maupun tidak sengaja. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, laporan dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya coba merefreshing sendiri dulu terkait pendirian lembaga ini? Memang lembaga ini awalnya saya awalnya dengan berdiskusi sama salah satu praktisi. Kemudian saya tertarik apa yang disampaikan oleh beliau bahwa saat ini ancaman yang paling besar di bangsa kita sebenarnya adalah ancaman berdimensi legislasi. Kata beliau, kenapa ancaman berdimensi legislasi? Karena itu merupakan sebagai pintu masuk ataupun sebagai ruang masuknya adalah masalah di bangsa kita. Dan memang kalau kita telusuri sebenarnya persoalan hukum ini merupakan ruang yang bisa membatasi kita dan juga bisa menjadi ruang kebebasan kita. Kita bisa menjadi otoriter juga dan juga bisa menjadi bisa kita ikut ataupun dipaksakan dan sebagainya. Namun pada dasarnya adalah ini kami mendirikan lembaga ini adalah ada kepedulian kami, ya. Kami berasal adanya kepedulian kami terhadap bangsa dan negara. Itu yang mendasari kami sebenarnya. Dan pada akhirnya tadi sudah disampaikan juga sebenarnya dari bulan Agustus kemarin, namun karena besok Hari Sumpah Pemuda, jadi kami agendakan hari ini. Karena di mana juga sebagai historikalnya juga bagaimana sejarah Budi Utomo 1908, kemudian setelah itu akhirnya Sumpah Pemuda 1928. Proses inilah pada dasarnya kami tertarik juga dengan pendapat Bung Karno yang berikan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Jadi kami inginkan melahirkan generasi-generasi yang bisa memahami konstitusi sebagai ruang bagaimana ke depan adalah bisa sampai pada tataran untuk memperbaiki bangsa dan negara. Itu yang kami inginkan sebenarnya. Dan memang kami mengharapkan juga pada dasarnya kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam rangka riset-riset dan kajian tentang konstitusi. Selanjutnya, ini juga pada dasarnya kami melihat bahwa saat ini memang ada roh yang bermasalah di dalam sistem bernegara kita. Rohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sudah rohnya bermasalah, maka akan berpengaruh terhadap yang lain. Karena ada beberapa pasal di dalam undang-undang itu sebenarnya banyak sekali. Salah satunya misalnya Undang-Undang Terorisme saat ini, kemudian Undang-Undang tentang narkotika saat ini. Banyak sekali undang-undang. Sebenarnya kalau kita mengacu pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu sudah jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Bagaimana kejelasan rumusannya, kejelasan tujuannya, kejelasan isinya, kejelasan maksudnya. Kalau ini tidak jelas, maka kalau memiliki penafsiran ataupun multitafsir, ini pasti akan berdampak kepada undang-undang tersebut. Implementasinya juga akan berdampak. Bahkan banyak sekali undang-undang saat ini, bahkan saya katakan juga adalah bagaimana ketika di undang-undang TNI itu sendiri juga, terutama di undang-undang pertahanan di pasal 15 dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali undang-undang saat ini yang menjadi kegelisahan kami, memang harus menjadi bahan perbaikan ke depan. Tetapi pada dasarnya tidak akan bisa kalau tidak melalui sebuah riset dan kajian. Karena
orang hukum itu kan bicara dasar. Kalau dasarnya ada baru bisa kita implementasikan. Kalau tidak ada dasar, katanya itu hanya sekedar omong kosong saja seperti itu. Jadi itu yang kami inginkan sebenarnya. Dan memang besar harapan kami, Lembaga Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi adalah bisa mengawal perjalanan konstitusi di Indonesia. Itu yang kami inginkan. Kemudian berangkat juga, setelah itu saya mencoba bertemu dengan beberapa kolega di ilmu komunikasi, kemudian di ilmu politik, di ilmu administrasi. Ternyata mereka juga memberikan gambaran bahwa proses administrasi pun dalam proses pembentukan undang-undang itu tidak sesuai. Bahkan juga cara komunikasi pun itu tidak sesuai. Bagaimana proses politik hukum yang harusnya saat ini kita lakukan, kita kedepankan, ternyata kita lebih tunduk pada yang namanya, mohon maaf, dalam konteks kekuasaan. Kalau kekuasaan lebih mendominasi dalam pembentukan undang-undang, maka jangan kita harap akan mengarah pada posisi yang terbaik. Karena memang, mohon maaf, dari beberapa pengalaman juga ketika saya membuat naskah akademik atau raperda di beberapa pemerintahan, bahkan rancangan peraturan kementerian pada saat itu, mohon maaf ya, ada fakta-fakta yang kita ketemu, ada pasal-pasal sebenarnya memang kita bisa ketemukan adalah pasal-pasal yang itu berbau titipan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kacamata hukum yang terjadi saat ini. Tetapi apa yang bermasalah adalah kalau kita kembali pada pendapatnya Kolber, satu yang harus kita perbaiki, moralitasnya yang harus kita perbaiki. Kata Kolber, sebaik apapun sebuah aturan, sebaik apapun itu aturan, kalau dibikin atau dibuat oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak akan baik juga itu. Dijalankan orang-orang yang tidak bermoral, tidak akan baik katanya. Tapi seburuk apapun itu aturan, kalau dijalankan oleh orang-orang yang baik dan bermoral, pasti akan diarahkan menjadi lebih baik itu aturan. Artinya titik temunya adalah pada dasarnya katanya bagaimana moralitas saat ini, bagaimana keahliannya yang membentuk undang-undang saat ini, apakah sesuai atau tidak. Nah, inilah kajian yang disampaikan oleh salah satu pendapat Kolber, bagaimana bicara tentang moralitas hukum itu sendiri. Jadi itu sejelas dari saya akan melanjutkan untuk pemotongan kita sebagai peresmian Lembaga Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi. Diskusi panjang lebar kata Pak Direktur, setidaknya ini kajian akademik yang sekiranya memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Saya tidak bisa panjang lebar, saya mohon mengundang kepada Bapak narasumber. Yang pertama kepada Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar untuk ke panggung. Yang kedua saya mengundang juga kepada Laksamana Muda Bapak Purnawirawan Sulaiman Biponto. Silakan Pak. Yang ketiga kepada Bapak Dr. Ahmad Reddy SHMH sebagai Direktur Eksekutif Codigung Juris Institute. Silakan Pak. Alhamdulillah, jadi di depan kita semua ini Bapak Ibu, ini mungkin wajah-wajah yang gak asing buat kita. Wajah-wajah gak asing, tentu saja pemikirannya selama ini kita sudah bisa jadikan referensi. Politik hukum ini saya kutip dulu dari para ahli ini. Bahwa politik hukum adalah menurut Pak Fatma Wahyono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk atau merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Pak Fatma. Lalu Pak Mahfud dalam buku politik hukum bahwa legal policy atau garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembentukan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama ini dalam rangka mencapai tujuan negara. Inilah politik hukum menurut Pak Mahfud. Lalu Pak Satcipto Raharjo dalam buku ilmu hukum ini, politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Dari menurut saya, nah itu kan menurut ahli. Jadi menurut intelijen melihat bahwa politik hukum ini singkatnya ide atau kebijakan dari para penyelenggara negara yang diwujudkan melalui aturan
perundangan untuk melaksanakan, melakukan, membentuk, meniadakan, membubarkan atau dalam membubarkan sesuatu dalam mencapai tujuan bernegara. Dari sekian banyak, ini menurut saya. Ruang lingkupnya, ini menurut Pak Mahfud, ini agak cocok memang. Dalam mencapai cakupan baru atau ruang lingkup politik hukum adalah kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum dan penegakan hukum dalam kenyataannya di lapangan. Itu politik hukum yang menurut Pak Mahfud. Nanti kita lihat. Nah, secara desain bahwa hukum diartikan sebagai undang-undang, maka hukum adalah produk politik. Ini kenyataannya. Hukum dibentuk oleh lembaga legislatif, sehingga dapat diartikan bahwa hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legislasi, legalisasi dari kehendak. Ini kehendak politik, jadi kehendak di Pak Mahfud. Nah, jadi undang-undang itu sebenarnya adalah wujud nyata dari politik hukum. Ini kalau saya gambar biar tidak terjadi perbedaan pendapat. Lembaga legislasi akan menghasilkan undang-undang. Untuk menghasilkan ini, tapi dia melewati politik hukumnya. Jadi kalau politik hukum di sini kuning, undang-undangnya pasti kuning. Karena si kuning ini adalah hasil dari politik hukum si lembaga legislasi. Nah, ini kita sudah bisa mulai melihat untuk supaya undang-undang jadi kuning, ini jadikan kuning dulu. Itu terjadi saja. Nah, sekarang bagaimana hubungan politik hukum ini? Politik hukum ada konfigurasinya dengan undang-undang, ada konfigurasi dan produk. Konfigurasi politik dan produk hukum. Ini berdasarkan kalau asumsi politik itu adalah determinan atas hukum, sehingga hukum adalah produk politik jelas. Nah, Pak Mahfud bilang politik hukum di Indonesia adalah konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif atau populistik, tapi sebaliknya konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif atau ortodoks. Pak Mahfud. Jadi kalau saya gambar, Pak Mahfud punya pikiran seperti ini. Lembaga legislasi ini dia ada di dalamnya konfigurasi politik hukum yang demokrasi atau otoriter. Kalau konfigurasinya demokrasi, undang-undangnya sudah pasti demokrasi. Tapi kalau konfigurasi politik hukumnya otoriter, sudah pasti undang-undangnya otoriter. Ini contoh-contohnya. Kalau demokratis itu apa? Produk hukumnya mencerminkan keadilan. Ciri-cirinya ini pemilu berkala. Ini ciri-ciri ya. Kalau otoriter ini apa? Ini ada di sini. Dia memaksa persatuan, menghapus oposisi. Kita tahu. Hasilnya tertutup tuntutan masyarakat, partisipasi masyarakat. Itu ciri-ciri kita lihat. Contoh ini. Politik ini diciptakan dalam periode otoriter. Ini dalam pembangunan ekonomi. Jadi daerah tidak diberikan hak ekonomi. Ini zaman otoriter. Daerah dicabut. Pokoknya semuanya dari pusat. Tidak dibagi ke bawah. Zaman Orde Baru. Yang parah ini pembentukan undang-undang pokok agraria. Bukan undang-undang lagi yang dibuat, tapi langsung impres yang berdasarkan undang-undang pencabutan hak tanah. Menurut Pak Mahfud ini impres ini harusnya undang-undang, tapi dibikin impres. Jadi betapa kuatnya si presiden itu. Hak atas tanah pun bisa dicabut dengan impres ini. 1973 padahal itu sebenarnya Pak Mahfud itu harusnya undang-undang, tapi ini diambil oleh sang presiden. Jadi presiden menjadi sabda pembicaraan. Suka-suka saya. Jadi kalau saya gambar, nah ini harusnya jadinya, ini harapannya
Kalau Undang-Undang Dasar 45 sudah pasti demokrasi, sudah pasti. Dengan pileg pilpres kita mendapatkan lembaga legislasi. Nah, dari sini lembaga inilah konfigurasi politik hukum di sana, apakah demokrasi atau otoriter. Ini kita belum tahu. Harapannya undang-undang pasti demokrasi. Karena apa? Undang-undang ini adalah turunan dari Undang-Undang Dasar kan. Ini pasti ini sudah harus begini. Tapi ini harapan. Kenyataannya kan bisa begini. Dari pilih-pilih ternyata konfigurasi politik ini otoriter. Kalau ini kita tidak tahu, kita lihat aja undang-undangnya. Kalau undang-undangnya otoriter sudah pasti manusianya ini di sini otak-otaknya otak otoriter semua. Lalu bagaimana merubah sih? Nah ini kerjaan intelijen. Di sini kita rubah. Bagaimana merubah? Kalau masih bisa dibina ya kita bina. Nggak bisa, binasakan. Bernegara itu, intelijen itu adalah salah satu alat untuk mempertahankan negara ini. Jadi dalam negara ini kan ada dua menyelesaikan masalah, by law atau beyond the law. By law ya ini, beyond the law ya hilangkan ini. Kita bikin jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelah. Nah ini kan, ini kerjaan intelijen. Makanya saya bikin ini merah. Supaya adik-adik saya intelijen tahu, supaya undang-undang ini jangan otoriter, ini kita harus bikin di sini dia demokrasi. Nah ini pertemuan antara hukum dan intelijen yang di sini. Jadi ini yang bisa terjadi. Nah kita tinggal lihat tadi Pak Abrin sudah bilang banyak undang-undang yang bertentangan. Ya kita lihat aja yang buat itu. Nah kalau ketika membuat, dan ini saya pernah lakukan, ketika yang membuat ini sudah kita tahu akan miring ke kanan, ya kita serongkan ke kiri kan. Jadi serong kanan serong kiri, kita tinggal lihat maunya kemana. Tapi tujuan kita tetap memegang ini supaya demokrasi ini ada di sini. Sehingga apapun kita akan lakukan, tidak berani ada niat nyali atau enggak. Akan itu. Karena kalau ketangkap enggak ada alasan. Itu dia. Jadi harapannya kan begini nih. Jadi harapan ini tadi sudah ini bisa terjadi. Nah dari Undang-Undang Dasar kalau digambar selengkapnya kan begini, dari Undang-Undang Dasar, konfigurasi politik hukum, jadi Undang-Undang Dasar ini pasti demokrasi, tapi dia bisa berpisah di sini. Kalau ini demokrasi pasti dia demokrasi, kalau dia otoriter ini pasti otoriter, pasti tumburan ini. Pasti tumburan. Nah, sehingga kita sudah tahu. Yang merah ini hilangkan aja lah. Ini urusan kita nanti. Bagaimana menghilangkan si merah ini supaya ini tetap biru berjalan terus. Nah, merah ini bagaimana caranya dia supaya tidak hadir? Karena merah ini apakah dia hadir sendiri? Bukan, belum tentu. Memang dia dihadirkan oleh negara lain. Untuk apa? Ya bikin kita tambah kacau. Jadi kehadiran mereka ini bukan karena memang hadir, tapi bisa by design. Ini logika berpikir intelijen. Ini ada by design, sehingga lawannya juga by design. Tidak bisa dia tiba hari tiba malam. Harus ada terus menerus. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kesimpulan, politik hukum perundang-undangan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik hukum. Demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh konfigurasi politik hukum yang ada di lembaga legislasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baca tohnya itu ngerasa nggak adil gitu. Yang duanya sangat konseptual, saya dikasih yang sangat teknis gitu. Temanya tiba-tiba soal kepala negara, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya kira nggak equal. Saya nulis buku sebenarnya soal politik hukum, dan politik hukum itu sudah terbit. Teman-teman bisa mengakses di banyak tempat sudah dijual soal politik hukum. Saya mau jelaskan begini saja soal kaitan dengan presiden.
Ibu dan Bapak sekalian harusnya paham bahwa kita menggunakan sistem presidensial. Apa presidensial itu? Sederhananya, presidensial itu dibedakan dari parlementer. Kenapa? Karena presidensial lahir dari kritik terhadap parlementer. Dulu kan parlementer dipegang oleh Inggris, sekian lama dia menjajah Amerika, Amerika kemudian merdeka 1776. Lalu mereka mau bikin sistemnya sendiri yang berbeda dari Inggris. Ya, makanya kayak gerakan melupakan mantan gitu. Jadi dia mencari sebisa mungkin dia bikin sendiri sistemnya. Dan makanya orang bilang sistem presidensial itu adalah antitesa dari sistem parlementer. Nah, tetapi sistem presidensial itu dibuat dengan beberapa ciri. Satu ciri barangkali yang Ibu dan Bapak sekalian pasti paham, dia monocephalus, atau pada satu kepala dia pegang kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kenapa? Karena Inggris punya model parlementer di mana kepala negaranya itu diturunkan secara heredit, lalu dia bikin parlementer yang itu adalah penjawatanhan dari kedaulatan rakyat. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal sistem presidensial, apa ciri yang paling kuatnya? Dalam sistem presidensial pasti ada 2 kali pemilu. Berbeda dengan sistem parlementer yang hanya 1 kali pemilu. Pasti ada 2 kali pemilu. Dimanapun dengan sistem presidensial itu 2 kali pemilu, karena dia memisahkan antara pemilu parlemen dengan pemilu eksekutif. Dia pisahkan. Berbeda dengan sistem parlementer yang hanya ada 1 kali pemilu. Karena begitu dibentuk parlemen, ya, parlemen inilah yang akan melahirkan eksekutif. Kalau dalam istilah agamanya, mereka lah yang meniupkan ruh ke dalam eksekutif. Ya, wa nafa'a fihi min ruhi, jadi lalu kemudian dia tiupkan ruh ke dalam nyawanya. Jadi eksekutifnya lahir kemudian dari situ. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus menolak kalau lahir kembali ide untuk membuat presiden dipilih oleh MPR kembali. Karena itu adalah ciri parlementer. Makanya Indonesia itu disebut, banyak ahli yang mengatakan Indonesia itu adalah yang menemukan sistem semi presidensial. Karena tahun 45 kan, Prancis bahkan tahun 54. Prancis membuat sistem kan dia memisahkan presiden dengan presiden. Kalau Prancis itu presidennya tetap ada, dipilih melalui pemilu, sedangkan perdana menterinya ada, dipilih oleh parlemen. Nah, kira-kira gitu. Prancis itu tahun 54, kita duluan 54 kita bikin sistem di mana presiden dipilih oleh parlemen. Nah, dalam sistem presidensial asli enggak, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu sebabnya juga turunannya kenapa saya menolak presidensial threshold. Karena presidensial threshold itu memaksa menyambung-nyambungkan antara parlemen dengan eksekutif. Padahal tidak perlu. Tidak perlu ada 20%. Kenapa? Ya karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada kaitannya dengan partai politik. Oke. Ya, itu ciri yang kedua yang sedang dibicarakan soal presidensial. Nah, apa implikasi dari 2 kali pemilu itu? Implikasinya adalah itu yang disebut oleh Juan Lins di dalam The Perils of Presidentialism. Dia bilang apa? Karena dua-dua mendapatkan mandat langsung dari rakyat, maka potensinya mereka akan berani. Itu yang disebut Juan Lins sebagai The Perils of Presidentialism. Bahaya dari presidensialism itu karena dua-dua mendapatkan mandat langsung dari rakyat, maka kemungkinan bergesekannya besar. Kalau dalam sistem parlementer, di mana pergesekannya? Pergesekannya intra-parlemen, ya, di dalam parlemen. Kalau dalam sistem semi-presidensial, pergesekannya di mana? Pergesekannya antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Oke, karena dalam sistem semi-presidensial kayak di Prancis ya, karena presidennya dipilih langsung oleh rakyat, perdana menterinya dipilih oleh parlemen, itu biasanya bergesekan. Apalagi kalau mereka beda partai. Itu yang disebut dengan kohabitasi. Oke. Nah, ini panjang sekali kalau saya menjelaskan soal sistem presidensial ya. Tapi sederhananya begitu. Ada 2 kali pemilu, mereka berbeda.
dan itu menimbulkan pergesekan ya, antara presiden dengan parlemen. Nah, menempatkan relasi antara presiden dengan parlemen ini tidak sederhana. Nyaris tidak ada negara yang bisa menempatkan secara pas. Kenapa? Karena selalu terjadi pergesekan. Mirip lagu dangdut dalam tanda kutip. Sistem presidensil, relasi antara presiden dengan parlemen itu harus yang sedang-sedang saja. Karena kalau parlemennya terlalu kuat, presidennya terlalu lemah, presidennya terlalu mudah dijatuhkan. Iya. Kalau presidennya terlalu kuat, parlemennya lemah, parlemennya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita sudah mengalami semua itu. Kita mengalami di mana presidennya terlalu kuat di zaman Soeharto, parlemennya nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dia dibunuh. Mati parlemennya, ya abri birokrasi Golkar ya, ABG, doktrin ABG dulu mati, itu membuat presidennya bisa seenaknya. Dalam sistem presidensil, kalau parlemennya terlalu kuat, presidennya kecil sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya sudah ada, Gus Dur. Gus Dur hanya didukung 7% di parlemen, dengan mudah dia disapu oleh poros pengakal itu. Kita masih ingat. Nah, artinya apa? Ini salah satu ciri yang ketiga dari yang membedakan sistem presidensil dengan parlementer, yaitu dalam sistem parlementer diwajibkan adanya koalisi. Kalau dalam sistem presidensil tidak wajib adanya koalisi. Nggak ada. Coba baca semuanya buku-buku soal sistem presidensil. Nggak ada kewajiban koalisi itu. Koalisi itu apa? Koalisi itu adanya di parlementer. Kenapa koalisi di parlementer? Saya jelaskan secara sederhana. Syarat memenangkan kursi Perdana Menteri itu harus menguasai parlemen sekurang-kurangnya 50%. 50% plus 1. Let's say misalnya ada 3 partai, partai A, B, C. Partai A 40%, partai B 35%, partai C 25%. Siapa pemenang pemilu? Partai A 40%. Tapi apakah partai A bisa mengirimkan orangnya menjadi Perdana Menteri? Nggak bisa. Karena dia cuma 40%. Dia tidak 50% plus 1. Akhirnya apa? Dia wajib melakukan koalisi. Kalaupun partai A pemenang pemilu 40%, tapi partai B dan partai C bisa berkoalisi yang 35 dan 25, yang menang kursi itu adalah partai B dan partai C yang menduduki Perdana Menteri. Itu sebabnya dalam sistem parlementer wajib adanya koalisi. Wajib. Berbeda dengan sistem presidensial. Sistem presidensial itu nggak ada koalisi. Nah, yang dibikin oleh kita karang-karang tuh model koalisinya. Kita paksakan koalisinya. Ya, walaupun ya secara politik barangkali menolong, iya. Ya, disertasinya Jayadi Hanan kan, Anda bisa baca disertasinya Mas Jayadi Hanan, itu disertasi sekolah. Walaupun koalisinya bisa menolong, iya, tapi sebenarnya sistem presidensial tidak membutuhkan koalisi. Makanya nggak perlu ada 20% di awal, lalu kemudian dibangun koalisi seperti sekarang. Anda harus ingat sekarang, jebak ini. Kalau baca The Perils of Presidentialism, dan Aaron Lynchburg juga bilang itu, Juan Lynch dan Aaron Lynchburg, dia mengatakan ada jebakan. Sistem presidensial itu punya jebakan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena presidensial itu sebenarnya raja. Presiden itu raja. Siapa yang bilang penemu sistem presidensial? Hamilton yang bilang. Hamilton bilang, yang bikin sistem presidensial dulu, dia bilang presiden itu adalah raja sebenarnya dalam sistem parlementer. Cuma coba kita batasi sedikit kekuasaannya dengan konstitusi. Nah, itu sebabnya presiden itu nggak boleh koalisinya kegedean. Kalau koalisinya kegedean, jebakan ke arah otoritariannya tinggi. Siapa yang bilang? Anda baca Juan Lynch, baca Aaron Lynchburg, baca Scott Manwaring. Itu riset sudah lama sekali, bukan riset baru. Yang mengatakan bahwa sistem presidensil itu punya godaan yang ketinggian ke arah otoritarian.
Saya mau masuk ke dalam nyinggung politik hukum yang tadi dijelaskan oleh beliau. Dalam sistem legislasi di Indonesia, siapa yang punya kuasa legislasi? Pasal 20 mengatakan pemegang kuasa legislasi itu adalah DPR, ya kan? Tetapi kalau kita baca baik-baik, siapa pemegang kuasa legislasi? Itu sebenarnya masih presiden. Kenapa masih presiden? Coba Anda bayangkan, ya, di mana negara dengan sistem presidensil, ya, mempersilahkan presiden ikut serta dalam membahas dan menyetujui undang-undang. Gimana? Saya riset dengan Saldi Isra tahun 2008, mengkompar sekitar 30-an konstitusi di negara lain. Itu nggak ada satupun negara dengan sistem presidensil membuat presiden ikut serta dalam proses legislasi. Nah, hanya sistem parlementer. Coba tebak, teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Kenapa dalam sistem parlementer eksekutifnya ikut serta dalam bikin undang-undang? Ya karena syarat menjadi Perdana Menteri adalah harus anggota parlemen. Itu syaratnya. Kan harus anggota parlemen baru bisa menjadi Perdana Menteri. Menurut bahasa Inggris. Karena dia anggota parlemen, makanya ketika bikin undang-undang dia ikut serta. Gitu. Walaupun dia primus inter pares, walaupun dia adalah Perdana Menteri, tapi dia ikut bahas. Kenapa? Karena dia anggota parlemen juga. Nah dalam sistem presidensial enggak. Presiden itu tidak ikut membahas undang-undang. Undang-undang itu harusnya dibahas di DPR, di DPR dan DPD. Presiden di mana tugasnya? Presiden di ujung akan menandatangani atau tidak. Presiden tanda tangan. Kalau presiden tidak tanda tangan, itulah disebut dengan veto. Presiden tidak mau tanda tangan dan undang-undang tidak jadi. RUU tidak jadi undang-undang. Nah, coba kita lihat di Indonesia, itu kacau sekali sebenarnya kalau kita baca konstitusi kita. Jadi kalau beliau ngomong tadi konstitusi Indonesia sudah demokratis, menurut saya belum. Maunya. Iya, maunya demokratis tapi belum. Coba baca baik-baik. Presiden ikut membahas dan menyetujui undang-undang. Oke. Tapi kok bisa dia menolak menandatangani? Lawang dia sudah bahas, sudah menyetujui kok. Masa dia tolak? Coba Anda kalau bikin acara nikahan, Anda udah bahas dan menyetujui pernikahan, pas disuruh tanda tangan surat nikah, Anda tolak. Anda dibacok nggak kira-kira? RUKPK coba. RUKPK kan gitu tuh. Saya sudah bahas bersama, saya sudah setujui bersama, saya nolak. Lebih lucu lagi, dalam Undang-Undang Dasar kita ditulis tidak tanda tangan dalam 30 hari, maka RUU tetap jadi undang-undang. Coba bayangkan yang pernah belajar ilmu hukum di kelas di ruangan ini, saya tanya, apa gunanya masa iddah 30 hari? Masa nunggu itu? Apa gunanya masa iddah 30 hari itu? Katanya untuk menunggu. Apa yang mau ditunggu? Lawang, toh mau ditandatangani atau tidak tetap jadi undang-undang, Pak. Gitu. Tetapi pada saat yang sama, beda dengan sistem Amerika. Kalau sistem Amerika atau di Filipina, presiden itu mohon maaf ya. Ini saya berapa menit lagi nih? Sepanjang. Biar saya kasih kan. Soalnya sistem pemerintahan itu 4 SKS kalau saya aja. Jadi, kalau di Amerika, presiden itu menolak menandatangani. Kalau dia mau veto undang-undang, jadi RUU dibahas di DPR dengan DPD ya. Dia lihat kok ngaco nih, DPR dengan DPD ngaco nih isinya. Saya tolak tanda tangan, saya nggak mau tanda tangan. Maka ketika dia menolak tanda tangan, undang-undang itu nggak bisa jadi. Kecuali, unless kalau Anda baca di section 7-nya Konstitusi Amerika, dia mengatakan kecuali kalau vetonya presiden diveto balik oleh DPR dan Senat dengan ketentuan yang lebih sulit. Kesepakatan undang-undang kan simple majority ya, setengah plus 1 ya. Kalau untuk memveto vetonya presiden harus absolute majority, 2/3 plus 1. Jadi lebih sulit. Nah, kalau sudah diveto vetonya presiden, terpaksa presiden tanda tangan.
Walaupun dengan misu-misu marah-marah ke presiden. Ini undang-undang saya nggak setuju, tapi karena saya disuruh tanda tangan, saya di veto, maka saya tanda tangan. Itu terjadi di Indonesia. Nah, di Indonesia, kenapa saya bilang tadi balik bahwa presiden sangat kuat? Karena presiden punya posisi veto yang tidak bisa diveto balik. Bukan di tahapan pengesahan, tapi di tahapan pembahasan dan persetujuan. Ya. Jadi ketika dibahas bersama dan disetujui bersama dengan DPR, presiden bilang, saya nggak mau setujui dan saya nggak mau bahas bersama. Selesai itu barang, nggak bisa jadi undang-undang kapanpun. Biar DPR ngamuk-ngamuk marah-marah, nggak bisa jadi undang-undang itu barang. Kenapa? Karena vetonya unvetoable. Tidak bisa diveto balik gitu. Nah, itu yang membuat presiden sangat kuat. Politik hukum dalam pembentukan undang-undang itu menjadi sebagian besar presiden dalam sistem presidensi. Karena dia yang pegang tuh kuncinya. Apalagi sekarang ada kekuatan besar untuk menguasai parlemen. Ya. Kan satu persatu tuh. Kalau Anda masih ingat Presiden Jokowi pertama kali menang dulu, kan minoritas sebenarnya dia, 39%, 30-an something gitu. 39%, 61% koalisi merah putih itu. Tapi kan satu persatu ditarik masuk kan. Ya, kita nggak tahu lah. Jangan-jangan kerjaannya Bais itu kerjaannya. Nggak tahu lah. Nggak usah lah saya ceritain itu. Kita tahu lah ceritanya detail itu, nggak usah saya ceritain. Tarik satu-satu. Dan akhirnya koalisi presiden itu menjadi sangat gemuk sekarang, 81,sekian%. Artinya, kalau kita bicara soal kondisi otoritarian di Indonesia, itu sekarang menjadi sangat tinggi. Sangat tinggi potensinya di dalam Bapak sekalian. Kenapa? Koalisi mati, koalisi oposisi itu tidak berimbang lagi. Presiden menjadi sangat kuat. Ya. Yang ketiga, masyarakat sipil dibonsai, ditutup. Kebebasan berekspresi kan ditutup gitu. Ya. Siapa yang bilang? Bukan cuma kita. Anda baca risetnya Freedom House, Anda baca banyak sekali riset yang menyampaikan, termasuk riset Kompas, riset teman-teman LSI yang mengatakan kebebasan berbicara atau keinginan berbicara itu makin lemah. Nah, saya mau menutup dengan mengatakan begini. Apa urgensinya kita bicara lagi soal presiden, kepala negara, kepala pemerintahan? Lalu presiden menyapu bersih semua kekuasaan itu. Urgensinya. Kita mau apa bicara soal kepala negara, kepala pemerintahan yang sebenarnya kalau Anda baca sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan itu lebih bersifat simbolik semata. Simbolis saja. Simbolis saja. Ada kebaca bukunya, Sri Sumantri paling terakhir ya, kalau Anda mau yang sederhana ya, Sri Sumantri itu mengatakan presiden itu simbolis. Jadi apa gunanya kita bicarakan? Yang penting kita bicarakan sekarang adalah bagaimana presidensialisme Indonesia dalam konteks ancaman otoritarian. Mari kita buka kembali, dan saya kira saya tidak mau bilang push the con ya, saya bilang Pakarti aja. Makanya saya menawarkan Pakarti, mending istilahnya menjadi Pakarti jauh lebih menarik misalnya dibanding push the con gitu. Mungkin pertanyaan yang paling menarik buat kita itu sekarang adalah, apakah Indonesia sudah menyelesaikan masa transisi? Jangan-jangan belum. Kan kalau kita bicara soal transisi, kita pasti teorinya Juan Lins dengan Guillermo O'Donnell kan. Dia mengatakan bahwa transisi itu adalah masa setelah otoritarian menuju ke arah demokrasi. Kapan yang dimaksud transisi selesai? Ketika demokrasi sudah terkonsolidasi. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia sekarang mengalami consolidated demokrasi atau tidak? Nah, balik dari tesis itu, jangan-jangan kita belum menyelesaikan masa transisi. Kalau baca bukunya Lins ya, dan Guillermo O'Donnell, dia bilang begini,
proses transisi itu winding path, jalan yang berangin. Potensi jalan yang berangin itu bisa membingungkan. Kita berjalan berderap terus maju, tapi sebenarnya kita mengalami apa yang disebut U-turn. U-turn, putaran U. Jadi kayak maju terus ke depan, tapi sebenarnya kita putaran U dan kita balik ke belakang. Jangan-jangan kita mengalami itu. Apakah persis sama dengan otoritarian Orde Baru? Saya yakin tidak. Tetapi apakah bisa jadi ini adalah neo-otoritarianisme? Saya kira. Nah, ada ruang yang banyak untuk didiskusikan, ada ruang yang banyak untuk dijelaskan, dan saya kira mudah-mudahan itu jadi amal jariahnya orang-orang pakar. Saya lagi menolak menggunakan Muslim. Pakar, amal jariah buat teman-teman untuk apa? Berjibaku, untuk bertungkus lumus, memikirkan baik-baik bagaimana masa depan Indonesia dan demokrasi kita. Ya, yang tidak sedang baik-baik saja. Kalau Pak Jokowi mengatakan sedang baik-baik saja, saya mengatakan tidak sedang baik-baik saja. Saya tutup di sini. Ini saya tutup dengan cara itu saja. Allahumma baik. Dasar bagaimana kemudian the founding fathers kita sudah sangat luar biasa menggagas bagaimana kemudian berdirinya negara ini untuk dibangun secara ontologis. Ada kata kunci seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau bicara mengenai demokrasi dan demokrasi itu secara teks kemudian tertuang dalam Undang-Undang Dasar, kita mulai dari sini. Bahwa di sini ada nomenklatur seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh rakyat Indonesia ini bingkainya adalah tidak hanya dalam konteks keadilan sosial. Kalau kita baca bagaimana kemudian memahami teks ini, bahwa ya kelima sila ini bicara mengenai teks seluruh rakyat Indonesia, ini bicara mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara. Jadi bahasanya adalah pemerintahan negara. Negara ini dibentuk dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian Pancasila. Dan ini koma Bapak Ibu. Jadi kelima sila ini tidak hanya dimaknai secara hierarkis, tidak hanya bicara secara individualistik sila per sila, tapi kemudian koma. Sehingga kemudian ini kesatuan utuh. Kesatuan utuh yang kemudian tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan ini satu kesatuan jiwa. Bagaimana kemudian konteks ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemudian permusyawaratan dan keadilan sosial ini dibatasi dengan koma, bukan titik koma, bukan titik gitu kan. Apalagi kemudian secara hierarkis 1, 2, 3, 4. Jadi konstitusi kita jelas arah berpijaknya ini menempatkan Pancasila dengan sila-sila yang kemudian satu-satu itu lanjut. Kemudian ini kita bicara mengenai bunyi di konstitusi kita. Demokrasi itu muncul di pasal 28I. Jadi negara hukum yang demokratis. Jadi negara hukum demokratis itu muncul secara tekstual di pasal 28I. Nah, sehingga kemudian dapat saya simpulkan. Jadi kalau panitia memberi judul konsep demokrasi di Pancasila dan konstitusi, menurut pemahaman saya demokrasi itu bukan lagi konsep dalam Pancasila dan konstitusi, tapi dia sudah menjadi dogmatika konstitusi. Jadi kalau kita belajar filsafat ilmu itu kan tatanan paling tinggi adalah filsafat, di bawah filsafat itu ada teori, di bawah teori itu ada dogmatik. Jadi teknik hukum sudah tertuang dalam konteks yang dogmatika konstitusi. Karena muncul secara positif ya, kombinatif integratif simultan dalam konstitusi kita, baik di pembukaan Undang-Undang Dasar maupun di pasal 24I terkait dengan negara hukum yang demokratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara mengenai bagaimana kemudian demokrasi itu terejawantahkan dalam konstitusi dan Pancasila. Nah, kalau kita lihat memang ya di pasal 2 Undang-Undang Dasar itu menyebut kedaulatan tangan rakyat dan diselenggarakan oleh undang-undang ini. Artinya satu-satunya nomenklatur yang kemudian bisa kita tarik dalam konteks pemahaman demokratik dalam konstitusi kita adalah kedaulatan tangan rakyat. Jadi hanya bicara mengenai kedaulatan di tangan rakyat yang ini yang merupakan negara hukum yang demokratis. Jadi kalau bicara demokrasi dalam konteks konstitusi ya ini baik si maupun persi ini ya bicara mengenai pemilu. Jadi hanya bicara mengenai pemilu. Jadi kalau kita bangun konteks berpikir terkait mengenai demokrasi konstitusional, maka ini hanya bicara mengenai pemilu. Tadi Bang Uceng sudah sangat jelas Bapak Ibu
bicara mengenai pemilu ya, karena beliau ini berkali-kali juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan presiden threshold, kemudian juga kaitan dengan calon independen ya Mas Uceng, karena memang ya ini bagian dari yang menurut Mas Uceng bagian dari kediktatoran feudalistik yang memang harus dilawan karena berseberangan dengan konsep demokrasi dalam bidang politik. Karena memang konstitusi kita secara tekstual memahami bahwa yang namanya negara hukum yang demokratis itu salah satunya adalah pemilu. Sehingga pemilu itu harus kemudian pemilu yang demokratis. Bagaimana pemilu yang demokratis? Ya kita kembalikan saja dalam konteks demokrasi ya, dari rakyat oleh rakyat. Padahal kalau kita baca pasal 6A Undang-Undang Dasar yang mengusulkan presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Artinya suka tidak suka mau tidak mau, demokrasi itu sejatinya ada di partai politik dan gabungan partai politik. Dan partai politik atau gabungan partai politik di bawah hegemoni ketua umum, bukan di bawah hegemoni rakyat. Ini yang dalam konteks ketika kita kritik kedaulatan di tangan rakyat, ini kemudian dinegasikan oleh pasal 6A Undang-Undang Dasar. Karena jelas pasal 6A Undang-Undang Dasar bahwa presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Walaupun di ayat 2-nya untuk kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi rakyat itu memilih sesuatu yang sudah ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah ini menjadi soal apakah kemudian demokrasi kita adalah demokrasi yang sejati, yang kemudian di konstitusi kita bicara mengenai negara hukum yang demokratis. Kalau kita gunakan antitesis itu jelas pengajuan presiden atau wakil presiden yang diusulkan oleh gabungan partai politik atau partai politik itu ya bentuk diktator kemudian feudalisme dalam konteks pemilihan presiden atau presiden. Karena rakyat itu hanya ada di ujung. Ketika kemudian hasil pilihan dari partai politik yang tentu partai politik itu akan ada bergen politik, maka bisa men-setting ya bagaimana kemudian rakyat dipaksa untuk memilih produknya partai politik. Nah dalam konteks negara demokratis harusnya partai politik itu adalah pilar demokrasi. Kalau partai politik itu tidak mengedepankan demokratik, misalnya ya berbau-bau tirani, oligarki, kemudian juga dinasti dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai original intent atau intentional identities, dalam cara visual sudah dibaca di Undang-Undang Dasar pasal 6A, kemudian pasal 22E, kaitan dengan pemilihan DPR, DPRD dan DPD dalam konteks negara hukum demokratis ya sudah ada itu bicara mengenai pemilu. Lanjut, ini kemudian dalam konteks Pancasila pun demikian. Nah, ada dua pasal yang kemudian menurut saya cukup kita kritik ketika membaca Pancasila dan konstitusi. Dalam konteks demokrasi ekonomi, pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar. Seharusnya, kalau kita bicara misalnya mengenai pasal 33 sebagai dalam bacaan pasal 33 itu jelas. Pasal 33 ayat 1 bicara mengenai bahwa perekonomian kita dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Betul ya Bu ya? Harusnya koperasi itu menjadi pilar utama dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Karena jelas ekonomi kita itu dibangun dalam konteks dalam semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong. Kenyataannya, ya apakah hari ini kemudian koperasi itu menjadi pilar demokrasi ekonomi kita? Jawaban enggak. Koperasi kita tuh hanya ngurusin KUD, koperasi desa atau koperasi simpan pinjam Bu. Dan kalau di kampus kan ada koperasi dosen gitu kan, pinjem buat cicil laptop, buat ngajar online gitu kan. Ya dosen buat cicil motor buat anaknya kuliah gitu kan. Ya koperasi itu mengurus pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, kemudian mengurus industri pertanian. Itu di negara Skandinavia yang spiritnya itu adalah spirit liberalis. Nah kita negara yang kemudian dalam konteks ekonomi Pancasila pasal 33 itu dituang secara deklaratif di konstitusi kita, kenyataannya nggak Bu? Perusahaan asing begitu masuk, kemudian koperasi tidak bisa ditumbuhkan secara baik lah ya. Bahkan koperasi harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing. Jadi kalau ada pengadaan misalnya wilayah izin usaha pertambangan, koperasi itu statusnya dipersamakan dengan IUP asing Bapak Ibu. Ada perusahaan mau mengusahakan mineral dan batu bara, itu dia disuruh lelang, ya pasti koperasi kalah Pak. Ini bawa jutaan US dollar dari Tiongkok, kemudian
bertarung dengan koperasi yang modalnya itu cuma ratusan juta atau bahkan puluhan juta. Negara tidak hadir. Nah, saya yakin kalau Pak Ponto jadi misalnya jadi Menteri BUMN atau Menteri YSM, koperasi ini diprioritaskan dari perusahaan asing dari Tiongkok. Kau boleh nambang tapi kemudian harus bermitra dengan koperasi. Bahkan saham diberikan saham, investasi saham kepada koperasi. Nah, konteks demokrasi ekonomi yang secara tekstual, secara jernih para pendiri bangsa ini mengedepankan koperasi itu harus tumbuh. Dalam konteks kenyataan enggak? Hampir seluruh undang-undang itu menegasikan kedudukan koperasi. Nah, ada spirit baik di Undang-Undang Cipta Kerja lah. Ya, walaupun Mas Uceng anti Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur bahwa setiap sarana publik 30%-nya itu harus kemudian diberikan kepada koperasi. Ketika ada pengadaan barang dan jasa, untuk kemudian barang-barang jasa-jasa tertentu harus kemudian diprioritaskan pada koperasi. Ya, itu pun dalam konteks implementasi hari ini juga masih bisa itu lama. Yang kedua, dalam konteks demokrasi ekonomi. Yang ketiga adalah demokrasi hukum. Tadi Mas Uceng sudah sampaikan. Jadi dalam konteks demokrasi pembentukan hukum, yang tadi juga sampaikan oleh Pak Ponto, ya semangat pembentukan hukum, lawmaking process, ya secara tekstual tadi disampaikan di pasal 21 Presiden bersama dengan DPR. Ya, padahal DPR itu kemudian dalam konteks yang lebih filosofis, ya harusnya kemudian menjadi wakil rakyat yang sejatinya mengedepankan kepentingan rakyat. Tapi dalam konteks yang lain, berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sebagai produk politik, ya tadi disampaikan oleh Pak Ponto, ya jauh dari semangat demokrasi yang kemudian berbasis demokrasi kerakyatan. Ya kalau kita lihatlah bagaimana kemudian undang-undang Mahkamah Konstitusi misalnya, ya undang-undang MK yang kemudian diputus secara cepat, kemudian tidak melalui meaningful participation, padahal undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh MK gara-gara tidak ada meaningful participation, tapi undang-undang MK itu proses legislasi sangat cepat. Artinya, ya ini kalau kita bicara kepentingan rakyat, apakah iya? Itu pertama. Kemudian undang-undang minerba. Undang-undang minerba itu juga jauh dari spirit dalam konteks kepentingan rakyat. Undang-undang kalau Cipta Kerja, karena saya tim rumusnya maksudnya bahkan jadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira undang-undang Cipta Kerja ada spirit legislasi yang berbasis pada kepentingan rakyat, tapi juga ada pasal-pasal yang kemudian dalam konteks kepentingan yang lain. Nah ini saya kira lawmaking proses dalam konteks demokrasi itu juga jadi soal. Jadi kalau kita bicara ya konstitusi kita ya tadi bicara yang pertama adalah demokrasi dalam bidang politik sudah selesai lah. Kita tidak demokratis sama sekali karena ya presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian rakyat hanya tersisa memilih sesuatu yang memang sudah disetting oleh partai politik atau gabungan partai politik. Yang kedua dalam konteks demokrasi bidang ekonomi, konstitusi kita ya sudah cukup baik, tapi kemudian dalam konteks implementasi berbagai macam undang-undang itu menegasikan kepentingan koperasi. Cabang-cabang produksi yang masa hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara, Bapak Ibu. Dikuasai oleh korporasi untuk kepentingan ya profit. Kalau sudah PT, nyawanya PT itu nyawa kapitalistik. Bagaimana kemudian mengeruk sebanyak-banyak keuntungan untuk kepentingan korporasi, pemegang saham. Maka di situ ada fiduciary duty. Bagaimana direksi dan komisaris PT harus memberikan kemewahan bagi pemegang saham, karena dia ditugaskan untuk mengeruk kapital bagi pemegang saham, bukan bagi rakyat. Yang ketiga dalam konteks demokrasi di bidang hukum, khususnya dalam konteks lawmaking proses. Pasal 21 tadi maksudnya mengkritik di negara mana yang kemudian ada presiden kemudian cawe-cawe dalam konteks lawmaking proses. Presiden ikut merencanakan, presiden ikut menyusun, presiden ikut membahas, di akhir presiden ikut mengesahkan. Kalau tidak disahkan dalam waktu 30 hari otomatis menjadi undang-undang. Tapi kalau kemudian sebelum disepakati di sidang paripurna, presiden mengatakan menolak RUU itu disahkan, undang-undang itu tidak jadi. Artinya ini hybrid yang kemudian tidak jelas juga. Jadi hybrid lawmaking process system, tapi kemudian yang mencampur adukan bagaimana kemudian peran eksekutif dan legislatif, sehingga kemudian ya arah konteks lawmaking process kita ya tidak jelas. Nah terakhir Bapak Ibu, saya kira harus ada evaluasi mendalam dari Pusdekon itu pusat gede khawatir juga, kon itu ngeri juga, jadi makanya itu udah masuk cek, ada D itu gede gitu kan, kon itu apa gitu kan, Pusdekon gitu kan.
Jadi, aduh, makanya kalau Mas Ucengnya dipeketik atau Pak Karti, saya kira udah cocok itu Pak Dirut. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi masukan. Dan saya kira nama itu diusulkan oleh salah satu pegawai Untar Negara, oleh Zainal Arifin Mukhtar gitu. Itu saya kira Bapak Ibu kesimpulannya, jadi kita harus adakan evaluasi mendalam terhadap konstitusi, termasuk membongkar pasal 2 Undang-Undang Dasar, bagaimana kemudian ya kedaulatan rakyat itu dimanifestasikan secara real gitu kan. Kalau dulu kedaulatan rakyat diselenggarakan oleh MPR itu saya agak-agak setuju lah. Produknya berupa GBHN agar kemudian presiden itu bertanggung kepada rakyat. Yang di situ ada 3 golongan, ada golongan partai politik yaitu DPR, ada golongan daerah sekarang jadi DPD, dan ada utusan daerah itu golongan. Artinya ya jelas presiden sebagai pemimpin nasional itu mempertanggungjawabkan kerja-kerja penyelenggaraan negaranya itu pada MPR. Karena sekarang suka-suka Pak Direktur. Kalau dulu Pak SBY itu ada pro growth, pro food, pro environmental, dan pro food, dibongkar oleh Pak Jokowi menjadi nama kita. Saya kira nanti ketika Pak Anies atau Pak Ganjar jadi presiden, dibongkar lagi. Ada tidak berkesinambungan arah pembangunan nasional kita, rusak Pak, gini-gini saja. Rusak, mau kemana negara ini? Dulu itu ada pro food, pro growth, pro environmental, kemudian pro job, yang dibungkus oleh SBY dengan MP3I, Master Plan Pembangunan Ekonomi Indonesia. 10 tahun beliau bekerja untuk itu saja. Tiba-tiba dibongkar dengan nama kita sekarang. Kemudian ya dibongkar lagi nanti sama Pak Ganjar atau Pak Anies atau Pak Prabowo dengan apa lagi? Jadi begitu-begitu saja, betul kata Mas Uceng, U-turn, muter bolak-balik. Padahal kita ini harus pembangunan kita berkesinambungan. Siapapun pemimpin nasionalnya punya arah pembangunan sampai 2045, misalnya 100 tahun Indonesia merdeka, yang tiap tahun dievaluasi oleh MPR. MPR kemudian nanti ada label, apakah laporan itu kemudian apakah PPHN itu atau GBHN itu kemudian dicapai, tidak tercapai, atau tercapai sebagian. Sama seperti predikat WTP, WDP atau ditolak misalnya dalam konteks pemeriksaan keuangan oleh BPK. Itu saya kira Bapak Ibu, jadi kritik kita terhadap demokrasi dalam konstitusi kita ya, salah satunya adalah bagaimana kemudian kita konstitusi ini kita coba usulkan untuk kemudian dibahas ulang atau kemudian diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus diperbaiki batang tubuhnya atau preamble-nya. Kita tahu preamble itu adalah dasar falsafah, dasar filosofinya dari Undang-Undang Dasar 45, karena Bapak Jokowi isinya pasal-pasal. Tapi kalau kita bicara demokrasi Indonesia sebenarnya sudah jelas ya, di sila keempat itu dikatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggak ada jalan lain, selalu melalui perwakilan. Jadi kalau demokrasi langsung, pilpres langsung, yang serba langsung itu sebenarnya menyalahi dasar falsafah kita sendiri. Jadi kalau mau dirubah, ya Pancasilanya dirubah. Demikian saya mohon tanggapan dari Pak Mukhtar atau dari Pak Redi. Terima kasih. Saya memahami tentang demokrasi dan konstitusi itu tidak bisa disejajarkan karena suatu hal yang berbeda. Konstitusi produk hukum yang harus dilakukan, tapi demokrasi bisa harus dilakukan oleh rakyat. Ini yang sering di masyarakat itu dimaknai bahwa demokrasi itu kebebasan, sehingga di Indonesia dipahami pemilu itu pesta demokrasi. Pesta demokrasi dilakukan oleh rakyat, tetapi yang sesungguhnya karena ada sistem partai yang seharusnya mewakili rakyat, pesta demokrasi itu tidak tampak sampai dengan pada produk yang dihasilkan oleh perwakilan rakyat. Rakyat itu hanya dijadikan sebagai sebagai simbol saja. Berkaitan dengan itu saya bertanya kepada Pak Sulaiman,
berkaitan dengan politik hukum yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Kalau konfigurasi politik itu demokrasi, maka hasil undang-undangnya itu demokrasi. Tetapi ketika konfigurasinya itu otoriter, maka hasil undang-undangnya, produk hukumnya itu otoriter juga. Tetapi produk-produk itu dipengaruhi oleh intelijen. Yang saya tanyakan, apakah intelijen itu berdiri sendiri atau intelijen itu ada di bawah sebuah lembaga sehingga bisa mempengaruhi? Ya, lembaga kekuasaan termasuknya. Kemudian untuk Pak Mukhtar, pemilu itu dilakukan untuk memilih wakil-wakil di anggota DPR, tetapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Bahkan partai politik itu mereka berebut dengan versinya sendiri untuk mengatasnamakan partainya. Setelah dipilih oleh rakyat, kemudian rakyatnya ditinggal sesuka-suka anggota partai dalam pembuatan apakah itu undang-undang ataukah produk-produk lain yang mengatasnamakan rakyat. Bahkan terakhir itu sangat sederhana, rakyat itu dijual. Dengan kenaikan BBM rakyat menjerit. Rakyat yang mana yang menjerit, terus kemudian dampaknya kepada rakyat itu juga tidak semua bahwa rakyat itu ikut merasakan apa yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah maupun dalam pembuatan perundang-undangan. Tadi Pak Zainal mengatakan bahwa presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah itu hanya simbol, tidak ada artinya. Tetapi kalau bagaimana, ya memang dalam undang-undang dasar kita tentunya seperti itu. Terus Mas Zainal tadi mengatakan bahwa presiden itu tidak perlu cawe-cawe dalam membentukkan undang-undang, tidak salah mungkin salah tangkap. Nah, apakah harus demikian? Karena presiden sebagai kepala yang menjalankan pemerintahan tentunya perlu suatu undang-undang yang dibentukkan untuk menjalankan pemerintahan tersebut. Nah, kalau presiden tidak bisa, tidak boleh cawe-cawe dalam pembuatan undang-undang, ya kalau begitu mungkin yang dimaksud Zainal itu apakah GBHN? Kalau GBHN kan presiden tidak cawe-cawe dalam GBHN, itu langsung dibuat oleh MPR, diberikan kepada presiden untuk dilaksanakan. Nah, saya mohon penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini. Apakah bagaimana presiden kalau tidak bisa membuat undang-undang, bagaimana presiden dalam menjalankan pemerintahan itu membutuhkan suatu undang-undang. Kemudian untuk Pak Reddy itu kita kan menganut demokrasi, tadi kita sampaikan lebar demokrasi Pancasila ya kita. Ya, demokrasi Pancasila ini sudah dicetuskan sejak Indonesia merdeka oleh para pendiri bangsa. Demokrasi Pancasila mempunyai matra sistem politik Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini tuh kalau dilihat yang disampaikan oleh Pak Reddy tadi, kayaknya kita itu nggak pernah dilaksanakan itu ya Pak ya. Demokrasi Pancasila itu dari sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Kapan? Karena begitu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, tiba-tiba Bung Karno menyampaikan bahwa partai tunggal PNI sebagai satu-satunya partai, kemudian dibantah oleh Sultan Syahrir, kemudian KNIP berubah menjadi legislatif, kemudian di situ keluar maklumat wakil presiden, sehingga wakil presiden itu berubah jadi parlemen. Kemudian berkembang selanjutnya, kemudian diganti dengan undang-undang RIS dan undang sementara. Nah di sini juga kapan kita menggunakan demokrasi Pancasila, dari awalnya kita sudah berubah-ubah sampai mungkin demokrasi liberal barangkali pada saat itu. Sampai kepada Dekret Presiden tahun 59, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi demikian, tiba-tiba Bung Karno menyatakan, MPR mengatakan bahwa Bung Karno tidak seumur hidup, presiden seumur hidup. Nah, gimana kita kapan melaksanakan demokrasi Pancasila? Kemudian pindah ke Orde Baru. Orde Baru mungkin sistem politik Pancasila di situ sudah sudah bisa dikembangkan oleh zaman Orde Baru, yaitu adanya mekanisme kepemimpinan 5 tahunan, terbentuknya MPR, DPR, kemudian adanya GBHN buat setelah tahun 66. Tetapi dalam sistem ekonomi Pancasilanya di situ bagaimana?
Karena tiba-tiba mungkin undang-undang yang pertama ditandatangani oleh Orde Baru adalah undang-undang modal asing di sini, sehingga sistem ekonomi Pancasila juga di sini terabaikan juga. Nah, kemudian masuk zaman reformasi di sini Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Nah, jadi kalau begitu kita kapan kita ini melaksanakan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen? Nah, kemudian apakah Pak Dedi dalam kajian ini demokrasi itu kan cirinya selain dari permusyawaratan dan musyawarah itu kan di situ ada hikmah dan kebijaksanaan. Nah, kajian Pak Dedi sejauh mana itu kata hikmah kebijaksanaan itu sangat luas karena hikmah kebijaksanaan itu adalah merupakan refleksi etis dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ini kalau dilihat dari sejak Indonesia merdeka, kayaknya para penyelenggara negara itu tidak paham terhadap hikmah dan kebijaksanaan itu apa. Nah, ini bagaimana pandangan menurut Pak Hedi dalam penelitian Pak Hedi mengenai hikmah kebijaksanaan itu apa artinya sebenarnya? Kalau menurut saya, hikmah kebijaksanaan misalnya berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan, artinya bahwa para pejabat itu harus lebih pekerti melaksanakan kehendak rakyat. Kalau paham itu para pejabat itu sampai sekarang. Ya, demikian. Terima kasih, Pak. Dengan adanya mutlak demokrasi, maka dia akan melihat presiden yang melaksanakan undang-undang dasar itu harus mutlak melaksanakan seperti itu. Sehingga di mata intelijen bahwa presiden itu adalah orang setengah dewa yang tidak akan terpengaruh dengan lain-lain. Tapi ternyata, dari juga ternyata presiden kita dalam beberapa mulai dari Bung Karno, Pak Harto sampai Pak Jokowi sekarang, dia dari setengah dewa bergeser jadi manusia. Tentu korup, dia ingin menjadi raja yang seharusnya dia betul-betul berdiri melaksanakan, ternyata tidak. Dia bergeser dari dia demokrasi, dia terlalu bergeser menjadi otoriter. Otoriter itu kan sifat manusia. Nah, dia bergeser ke situ. Nah, pertanyaan intelijen tadi dia harus menjaga di demokrasi, tapi dia itu bertuan kepada presiden. Ketika ini sudah mulai bergeser ke arah otoriter, dia pasti mengingatkan, presiden ini sudah mulai bergeser. Tinggal presiden mau jalan atau tidak. Apakah ini? Yang celakanya, kalau si intelijen ini sudah, nah intelijen juga ada kalanya kan juga bukan manusia setengah dewa, manusia juga. Kalau dia masih bisa bertahan di situ, nah ini yang celaka. Nanti ujungnya kudeta aja. Nah, ya kan itu. Ini sudah nggak benar ini, sudah kudeta. Tapi kan ternyata kan sekarang tidak. Kenapa? Karena dia bilang ya udah masih menghormati si presiden ini yang dipilih rakyat dan masih menghormati yang presiden ini masih melaksanakan amanat konstitusi, walaupun kenyataannya ini sudah makin jauh deviasinya. Undang-undangnya semakin jauh dari deviasinya. Nah, untuk melaksanakan ada yang dilakukan oleh intelijen secara diam-diam tentunya. Jangan sampai kita menarik benang atau menarik rambut si tepung itu bergerak. Nah itu satu persatu mana yang membuat presiden ini seperti ini, yang mana sih? Jadi diambil pelan-pelan. Itu pasti dijalankan dengan tidak terasa. Tapi ini memang pekerjaannya yang tidak bisa langsung terlihat. Kalau terlalu keras nanti akan kelihatan. Tapi kalau lambat dibilang tidak ada kerjaan. Tapi dia pasti dikerjakan. Itu ada kerjaan itu untuk meletakkan kembali presiden kamu ke sana. Nah, di sini tinggal pejabat yang atau orang-orang yang bekerja di intelijen ini, orang-orang Jawa, orang Sunda seperti saya. Orang Jawa sabar. Kalau seperti saya cepat-cepat aja tendang. Nah ini budaya dalam ini sangat-sangat berpengaruh. Kalau di situ orang-orang nggak sabar, ya udah nanti sarankan kepada Panglima kudeta aja. Nah ini. Tapi kalau orang sabar, jangan. Kita ambil pelan-pelan satu persatu. Nah ini terjadi di dalam.
dengan harapan seperti itu. Makanya untuk jadi benar-benar kalau kita sudah Undang-Undang Dasar ini sudah yakin demokrasi, walaupun tadi bilang memang belum, tapi bagi kita itu yang harus kita pegang sebagai patokan, kita akan jalankan dengan cara kita untuk mengingatkan terus, Pak, ini sudah mulai miring-miring, ini buktinya, supaya dia tetap pada arah. Yaitu tadi kita bina, tidak bisa binasakan. Itu memang kerjanya begitu, didesain seperti itu. Tapi kalau dijalankan, dijalankan. Hanya itu tadi, kita bagaikan menarik rambut, jangan sampai terigu itu bergoyang. Itu rasa pendiri bangsa kita sebenarnya rata-rata kalau kita baca baik-baik itu mengidealkan Rusia pasca Bolshevik. Makanya kenapa Indonesia dibentuk menjadi satu, ada lembaga kuat yang namanya DPR itu, dan diharapkan memang partai itu. Kita bisa baca bukunya Tan Malaka 1928 ketika memikirkan judulnya itu memikirkan Indonesia kalau nggak salah. Yang itu bahasa sasarannya memang begitu, partai satu, karena juga bicara yang sama. Jadi PNI ketika mau disetir menjadi partai tunggal itu memang tidak, itu hal yang wajar, Pak. Karena memang yang dibayangkan ya, kan orang gini ya, kan nasionalisme naik di tahun 19 akhir awal abad 19, awal abad 20, akhir awal abad 19 dan awal abad 20 nasionalisme. Dan di situ contoh yang paling menarik saat itu adalah revolusi Bolshevik. Revolusi yang dilakukan oleh kaum proletar kemudian melawan itu, lalu kemudian lahirlah Rusia awal ya, atau Soviet awal dengan konsep tunggal kan? Konsep tunggal, dan itu yang ditiru sebenarnya ketika kita bikin MPR. Bisa baca bukunya Jimli, ada banyak tuh buku-buku yang bercerita bahwa betapa pendiri bangsa kita itu ada kagum dengan model satu partai besar, satu kekuatan lembaga besar dengan satu partai tunggal. Itu adanya di negara-negara komunis. Oke, Polandia, dan kita niru itu sebenarnya. Ya. Nah, kita bergesernya menjadi demokrasi liberal gara-gara maklumat X. Maklumat wakil presiden ya, tiba-tiba mendirikan partai, dan akhirnya bahkan Tan Malaka pun kan bikin partai berubah. Padahal kalau 1928 dia nulis buku itu kan masih sama sebenarnya yang membayangkan Bolshevik. Nah, artinya kalau kita terjemahkan Pancasila, kenapa pasal 4 sila 4-nya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses perwakilan itu konteksnya itu, Pak. Sebenarnya saya membahasakan itu. Konteksnya adalah konteks ketika yang dibayangkan ada satu kelembagaan tunggal yang menjadi pelaksana segalanya, ya sudahlah, dalamnya kita ngobrol baik-baik. Tapi kan ternyata nggak bisa seperti itu, karena kita menggesernya menjadi demokrasi liberal. Tentu kalau kita bilang kita balik ke demokrasi awal seperti komunisme, pasti lebih takut lagi orang kan, berdiri lagi. Kita geser ke demokrasi liberal, artinya sila keempat, kenapa saya terjemahkan berbeda? Sila keempat itu nggak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan sekaku itu bahwa semua harus dimusyawarahkan, sidang BPUPK saja, Bapak tahu nggak? Ada sila yang divoting, ada pasal yang divoting. Sidang BPUPK itu banyak pasal yang divoting, tidak banyak ya, ada 3. Salah satu yang divoting, coba, ada yang tahu nggak? Salah satu yang divoting pasal berapa? Salah satu yang divoting dan yang paling panjang perdebatannya itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu. Itu divoting, Pak. Ada 3 usulan kala itu. Negara Indonesia, negara monarki, negara kerajaan. Yang kedua adalah negara republik. Yang ketiga adalah negara khilafah. Bukan negara khilafah. Kalau baca negara imamah ya. Walaupun ya waktu itu kan komedi belum ya kan, 8 komedi ya. Tapi itu imamah. Itu divoting. Coba bayangkan
kalau undang-undang dasar kita bukan di voting di orang BPUPKI. Kalau di referendum, kira-kira mana yang menang? Kerajaan, jangan-jangan kalau saya. Karena orang Indonesia itu udah akrab dengan kerajaan, dengan monarkisme itu. Jangan-jangan itu negara kerajaan, bukan negara publik. Nah, tapi itulah voting. Voting itu ada. Voting itu sesuatu yang tidak terpidana. Pemilihan itu adalah sesuatu yang tidak terpidana. Nah, yang kedua, kenapa saya mengatakan bahwa Pak Sila 4, ya Sila 4 itu dianggap sebagai sebuah mekanisme bagi saya ya, boleh berbeda di dalam proses perumusan kebijakan. Tapi tidak bisa semua dikatakan harus melalui proses. Bisa yang namanya proses pemilihan langsung, apalagi kita menggunakan sistem presidensial. Kalau kita menggunakan sistem parlementer, kepala pemerintahannya dipilih oleh parlemen, ya tidak ada masalah. Itu kan konsekuensi pemilihan sistem saja. Tapi once kita memilih sistem presidensial, ya kita dalam tanda kutip harusnya taat, ya. Saya pakai air di situ supaya taatnya taat banget. Taat itu taat pada sistem ini. Nah itu kira-kira apa? Jadi saya kira kita tidak perlu menjadi mengatakan bahwa semua harus dipilih kembali oleh kelembagaan itu. Biarkan pemilihan rakyat, biarkan proses demokrasi. Dan saya kira demokrasi itu bukan kebebasan. Demokrasi itu bukan hal yang berbeda dari kebebasan. Nanti kemudian saya ceritakan, jelaskan kalau pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Pak Sumadi. Mohon maaf Pak, bagi saya nama itu penting. Kalau saya nama itu penting. Nama adalah doa. Nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Karena kalau dengan ada waktu baca Ibnu Arabi itu mengatakan nama itu menjawantah dalam jiwanya orang. Jadi waktu apa? Ketika Adam diajarkan apa? Ketika Adam diajarkan nama-nama, Adam al-Asma itu Arabi menafsirkan bahwa yang diajarkan nama yang menjawantah dalam jiwa. Nama itu yang jangan salah. Saya menolak Shakespeare terlalu sederhana membahasakan kualitasnya itu. Nah, demokrasi kebebasan saya kira juga tidak. Demokrasi itu ada bentuknya. Demokrasi itu sebuah pola yang sebenarnya bisa kita bentuk. Tinggal yang kita batasi adalah esensinya. Ya ada ininya, ada variannya demokrasi. Demokrasi nggak tunggal kan? Demokrasi itu kan nggak tunggal. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi yang lebih teodemokrasi, pikiran, ada banyak sebenarnya variasinya. Tinggal esensinya. Esensinya itu apa? Itu yang harus kita sepakati esensinya. Saya mengatakan salah satu esensi dasar dari demokrasi itu adalah pembatasan kekuasaan. Itu esensinya. Salah satunya ya. Pembatasan kekuasaan, pembatasan baik secara horizontal maupun secara timing. Makanya jangan dipilih 3 periode Pak. Nah, ngomong 3 periode itu menyalahi esensi demokrasi, kan? Itu menyalahi pembatasan kekuasaan. Jangan. Ya, itu esensi demokrasi. Jadi demokrasi ada esensinya. Nah, pertanyaan ke saya tadi soal pemilu dilakukan dengan memilih wakil lalu kemudian rakyatnya ditinggalkan. Sebenarnya bukan barang baru. Bisa baca misalnya How Democracy Died, ya, Stefan Levitsky dan Daniel Ziegler. Sudah diterjemahkan. Dia mengatakan bahwa yang membunuh demokrasi sebenarnya adalah orang yang dipilih secara demokrasi. Iya dengan cara-cara tertentu. Ya, salah satu caranya itu adalah itu. Demokrasi diubah menjadi seperti demagog. Jadi yang dibayangkan itu hanya proses demagognya saja gitu. Proses cari pilihannya saja. Demokrasi itu punya kelemahan iya. Jangan ini ya, saya ibu dan bapak sekalian, saya perlu terangkan ya. Jangan bayangkan ada malaikat dalam sistem demokrasi. Demokrasi itu bukan milik malaikat. Demokrasi itu adalah
memilih lesser evil, the best among the worst. Lesser evil. Apa sih setan yang paling menakutkan sekarang buat orang Indonesia ini? Apa? Susah ngesot ya? Apa dia? Pocong. Jangan pilih pocong. Kalau ada kandidat yang tuyul, pilih aja yang tuyul. Lesser evil. Jadi pilihnya the best among the worst. Karena kita nggak bisa, nggak ada demokrasi. Saya ingin mengatakan begini, dalam konteks demokrasi sekarang, emang Bapak tahu kualitas seseorang? Enggak ada. Emang Bapak tahu siapa Jokowi? Siapa tahu siapa Prabowo? Yang kita tahu soal Jokowi dan Prabowo itu berdasarkan second hand reality kalau istilahnya. Apa yang digambarkan oleh media. Bapak nggak tahu. Makanya dalam konteks demokrasi, terkadang, saya tidak mengatakan selalu ya, terkadang demokrasi kecil itu jauh lebih demokratis dibanding demokrasi besar. Pemilihan ketua RT itu lebih demokratis. Kenapa? Karena Bapak tahu langsung orangnya. Bapak tahu ini orang bayar pikiran sampah atau enggak, rajin kerja bakti atau enggak, rajin ke masjid atau tidak, rajin ke gereja atau enggak, kalau suka pukul anaknya di depan umum atau enggak. Bapak tahu lah. Bapak bisa menilai, oh dia pantas menjadi ketua RT Bapak. Dibanding pilpres. Pilpres itu apa yang digambarkan oleh media. Jadi kita milih itu berdasarkan apa yang digambarkan oleh media. Apa yang digambarkan oleh lembaga survei. Apa yang digambarkan oleh media konsultan. Makanya saya agak khawatir nih, Pusdekon ini didirikan di jelang pemilu, jangan-jangan mau disihir menjadi ke arah sana. Jangan dong. Ya, harus kajian bener-beneran, jangan sampai jadi lembaga pemenangan pemilu. Kayaknya begitu kayaknya. Pokoknya aja PT. Udah gini-gini dah. Jabatannya aja direktur utama. Komisarisnya PT udah begini. Saya berharap tidak begitu. Saya berharap betul-betul jadi pusat kajian. Kalau menjadi pendistorsi pemilu, pendistorsi demokrasi, ngapain bikin aja perusahaan buzzer gitu. Nah, poin saya adalah ada film bagus banget kalau teman-teman sekalian mau nonton. Ada film bagus banget judulnya The Brain, Our Brain is Crisis. Nonton nggak? Siapa Jolie, suaminya Angelina Jolie apa itu? Sebelumnya yang Brad Pitt terlalu kekinian bapak-bapak ini. Saya nggak sebelumnya gitu. Istri suami pertamanya Joe Billy Thornton. Joe Billy Thornton itu suami pertamanya yang main dia sama apa ini yang Sandra Bullock. Film itu bagus banget menceritakan bagaimana lembaga survei di Amerika, dua orang yang sangat besar itu dikontak oleh sebuah negara kecil yang mau pilpres dan mereka menjadi media campaigner, bertarung berdua itu. Bagaimana bahkan sesuatu yang sangat buruk untuk calon itu bisa dia balik menjadi sangat menguntungkan untuk calon. Anaknya itu terkena kasus narkoba dan itu menurut survei turun betul. Anak kandidat ya, tapi oleh dia sihir, dia ubah. Dia suruh menangis di depan TV, naik tuh malah surveinya gitu. Itulah demokrasi bekerja. How demokrasi works, itulah begitu. Ya, demokrasi prosedural ya, demokrasi liberal ya. Jadi saya kira kadar keimanan kita yang ketinggian pada demokrasi. Kalau menganggap demokrasi ada malaikat ya kadar keimanan kita yang ketinggian. Demokrasi itu adalah bentukan. Demokrasi ada saat ini ya kita enggak, tapi kita bentuk, mari kita merawat dia. Tapi esensinya kita rawat, sistemnya mari kita perbaiki. Kita pola, kita rapihkan, kita pangkas, saya kira iya. Dan itulah membutuhkan sistem pemilihan umum yang lebih baik. Sayangnya pemilihan umum kita kan tidak terlalu baik gitu. Ya, karena kandidat, saya mengatakan begini ya, kenapa dengan mudah kandidat yang terpilih meninggalkan rakyatnya? Karena how to call itu masih tidak equal dengan how to recall. Kan kalau dalam sistem pemilu, how to call itu
berkorelasi positif atau berbanding lurus dengan how to recall. Kalau pemilunya pemilu berbasis distrik, ya, karena pemilunya memilih orang dan rakyat langsung memilih, maka recall-nya kalau mau ditarik itu masyarakat juga yang langsung recall. Makanya di beberapa negara bagian di Amerika, kalau Anda mau recall orang, itu ada orang dengan jumlah tertentu, 5.000 atau berapa, itu mendaftarkan petisi ke pengadilan negeri akan putus untuk ditarik atau tidak. Kalau misalnya dia macam-macam. Nah di kita menggunakan proporsional terbuka, tapi suara terbanyak kan. Artinya apa? Ada ciri partai di situ. Saya nggak tahu nih seberapa dekat isu pemilu. Kalau saya bilang proporsional terbuka, terbanyak. Proporsional itu, kalau kita bilang proporsional itu adalah pemilihan yang mengedepankan partai memang. Proporsional itu lahir dari itu, partai. Karena dia berwakil majemuk kan, partai kalau proporsional. Tapi karena kita proporsional terbuka, suara terbanyak, berarti ada model-model distrik, ada bobo distriknya kan. Artinya harusnya kalau kita mau recall seseorang anggota DPR dari DPR, karena misalnya dia menjauh dari partai, menjauh dari masyarakat, bukan hanya sekedar partai, masyarakat juga seharusnya bisa berperan. Nah sayangnya dari sistem recall kita enggak. Recall kita itu perlu recall partai. Itu hanya ada dalam sistem yang proporsional lebih. Nah, itu sederhananya Pak. Jadi saya kira sebenarnya ada banyak cara untuk mengembalikan itu, perbaiki sistem pemilihannya. Ada banyak perbaiki sistem pemilihannya. Terus jangan ketinggian memang berharap dalam demokrasi. Dalam demokrasi itu ya kadang-kadang berlaku prinsip fikih yang kemarin disebutkan oleh banyak orang itu kan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Prinsip fikih itu. Prinsip fikih itu supaya darul mafasid kadang-kadang menghindari kemungkaran, keburukan itu lebih baik dibanding mengambil kebaikan. Itu berlaku prinsip-prinsip. Prinsip fikih dalam Islam kan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi jangan dalam demokrasi itu jangan kita tiba-tiba nemu malaikat. Oh, malaikat nggak mungkin masuk dalam sistem demokrasi. Ya tinggal dibandingkan aja mana yang paling besar derajat setannya kayaknya. Ini yang kita tolak. Ini yang lebih kecil derajat. Akhirnya demokrasi bekerja. Karena nggak ada malaikat, demokrasi nggak menawarkan malaikat. Apalagi dengan sistem demokrasi liberal, ada sistem perwakilan, ada partai. Tapi sudahlah itu makin jauh lagi kita mengharap banyak dari Mas Mate ini juga menyampaikan tadi. Nah tapi saya kira kalau kita bicara soal pemilu memilih wakil lalu kemudian dia menjauh, kita ciptakan mekanisme-mekanisme. Mekanismenya kita ciptakan pembatasan kekuasaan, jangan terlalu banyak kekuasaan ya kan? Kita ciptakan sistem recall-nya, harusnya dia bisa tarik dong kalau dia nggak setuju. Kita ciptakan apa? Partainya. Saya selalu bilang begini sebenarnya, Ibu dan Bapak sekalian. Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional. Nggak ada orang, Anda bisa mengkudeta kepemimpinan secara konstitusional dan orang nggak boleh marah. Artinya apa? Gunakan hak suara untuk mengkudeta pemimpin yang nggak serius, partai yang brengsek, jangan pilih. Itu kan kudeta paling konvensional. Yang saya khawatirkan media campaigner kan sudah tahu ini brengsek, tapi tetap di campaign menjadi partai lain. Saya berharap Mustekon tidak menjadi begitu dan. Jadi saya kira gunakan pemilu itu. Bagaimana cara menggunakan pemilu supaya pemilu itu ya memang bisa naik, bisa menjatuhkan rezim, menjatuhkan partai-partai yang brengsek. Dan itu yang harusnya dikampanyekan. Pemilu baik, pemilu bersih, pemilu berprogram. Itu yang saya mangkal kenapa di Pilpres Indonesia, mohon maaf ya, di Pilpres Indonesia orang buru-buru bicara orang, buru-buru bicara orang, dan orangnya lagi-lagi gitu aja. Padahal saya kira harusnya yang dibicarakan di pemilu Indonesia Pak, itu
itu adalah apa problemnya Indonesia. Program harusnya kita bicarakan, jangan orang. Bagi kampus gitu. Iya. Kayak bentuk UGM gitu. Iya, UGM menang terus. Ini kalau Anies sama Ganjar boleh UGM. Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum aja ya. Kalau Erlangga ikut ya jadi tumbuh kemilitan ke teknik sedikit gitu. Nah, kalau saya, kita harus bicara program. Misalnya, apa kira-kira yang menghalangi Indonesia sehingga bisa berjaya di 2045 atau 100 tahun berikutnya? Apa problemnya? Itu yang harusnya kita list. Dari hasil list itu baru kita cari siapa orang yang tepat menjawab itu. Harusnya begitu. Ini kan enggak. Otak kita dicuci dengan orang gitu. Sadar nggak sebenarnya? Itu kan teknik lama dalam media campaigner kan. Dikasih muka aja, dikasih lihat orang terus, itu orang akan terpengaruh. Makanya hampir semua resepnya campaigner itu adalah pasang baliho gitu. Nggak ada nggak pasang baliho tuh. Karena itu resep standar. Jauh-jauh sekolah di luar negeri itu aja resepnya sama aja. Kan media campaigner kita rata-rata sekolah luar negeri. Kan itu aja. Kan gitu. Keluar pulang dari luar negeri, pakai gelar master, doktoral, PhD luar biasa. Masuk ke Indonesia ya jadi media campaigner jadi. Ya. Bergabung ke salah satu kandidat, koles kandidat supaya terpilih. Tidak memperjuangkan Indonesia demokrasi ke depan kayak apa. Nah, harusnya itu yang diperjuangkan. Bayangan saya kita bicara program, jangan bicara orangnya kita bisa cari. Bisa jadi bukan di antara orang-orang yang sedang bicara banyak dibicarakan orang itu. Cari orang, bisa jadi. Asal kita tahu dulu siapa musuhnya Indonesia. Dan saya kira itu jauh lebih penting dalam sistem demokrasi yang harusnya berjalan. Terakhir Pak Budi ya. Pak Budi, oke. Mohon maaf saya salah dengar. Presiden kepala negara ini Pak. Kalau saya jelaskan secara sederhana ya. Tahapan pembuatan undang-undang di kita itu ada 5 Pak. Ada 5. Penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan. Itu ada di mana? Ada dalam undang-undang dasar. Ada 5 tahap. Siapa yang boleh menyusun undang-undang? Semuanya boleh. Presiden boleh. Dalam sistem presidensial semuanya boleh. Nyusunnya ya. Presiden boleh, DPR boleh, DPD boleh. Dalam sistem presidensial, ketika tahapan pembahasan dan persetujuan itu yang presiden tak boleh ikut. Karena itu produk legislasi kan. Yang membuat itu adalah legislator. Siapa legislator? DPR. Mereka yang merumuskan undang-undang. Nah, nanti di ujungnya tahapan pengesahan, baru kemudian presiden akan mengesahkan atau tidak mengesahkan kan? Sebagai kepala negara, simboliknya gitu. Makanya dia bisa memveto. Nah, jangan presiden ikut di pembahasan dan persetujuan. Kenapa? Karena di pembahasan persetujuan itu adalah konsep dalam sistem parlementer. Presiden tidak cawe-cawe itu di pembahasan dan persetujuan. Saya nggak usah cerita ya, tapi di pembahasan dan persetujuan itulah ruang lobby yang paling besar pemerintah dan DPR saling tukar-tukaran transaksinya. Jadi kira-kira pasal begini, ini masalah nih buat DPR ya sudahlah Anda okein aja. Nanti di sebelah situ undang-undangmu saya okein juga. Nggak usah saya ceritain Pak. Saya menjadi saksi semua itu. I know. Itu terjadi. Di pembahasan itu yang harusnya nggak boleh. Kalau proses legislasi, ya memang harusnya diperbaiki. Tadi beliau malah keluar gitu. Saya lanjutin aja. Soalan GBHN. GBHN itu kalau beliau bilang GBHN itu dibuat oleh DPR, coba sebutkan dibuat oleh DPR. Kapan GBHN dibuat oleh DPR? GBHN pertama kita, GBHN 1 tahun 60, itu kan pidatonya Soekarno, Manipulus Dek, yang langsung diambil oleh MPR, dijadikan GBHN pertama. Nah,
GBHN kedua kita itu tahun 70-an. Itu yang susun adalah tim 9. Bentukannya Soeharto yang sebagian besar isinya orang Golkar. Ada yang begitu. Jadi GBHN kita tuh nggak pernah disusun MPR. Mana disusun MPR? Presiden yang disusun itu. Dari dulu sampai sekarang. GBHN itu pun beda-beda. Makanya saya mengatakan GBHN nggak penting. Nggak perlu ada GBHN itu. GBHN itu adalah alat dalam sistem parlementer. Saya mencoba mendudukkan teori secara baik bahwa ini parlementer, ini presidensi. Yang biasanya anggota DPR nggak penting. Yang penting praktiknya. Saya selalu bilang, Pak, teori itu penting supaya praktik tidak terlalu jauh menyimpang. Supaya Anda tidak kelihatan bodoh gitu, terlalu jauh menyimpangnya gitu. Parlemen GBHN, alat ukur parlemen terhadap eksekutif, itu adanya dalam sistem parlemen. Nah, dalam sistem presidensi. Jadi jangan ngarang gitu. Masa mau dihidupkan lagi GBHN? Dengan alasan alat. Pertanyaan saya sederhana. Kalau presiden tidak menjalankan GBHN, presiden bisa dijatuhkan nggak? Once Anda mengatakan iya, presiden bisa dijatuhkan karena tidak menjalankan GBHN, selamat datang sistem parlementer. Karena hanya dalam sistem parlementer, presiden atau eksekutif dijatuhkan karena tidak menjalankan kebijakan. Dalam sistem presidensial bagaimana dijatuhkannya? Impeachment articles. Pelanggaran dalam kita pasal 7 itu ya 3 kan? Pelanggaran hukum, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran etik, misdemeanor, perbuatan tercela. Perbuatan tercela pun kan tidak kencing sembarang tempat, itu perbuatan tercela nggak? Presiden saya itu nggak sembarang tempat itu. Kan pasal 7 kita itu copy paste dari Undang-Undang Dasar Amerika. Impeachment articles-nya itu copy paste. Oke, saya ingin mengatakan begini ya. Jadi panjang sekali yang saya ngomong. Saya sederhanakan aja. Saya mengatakan bahwa saya kira presiden memang harus dibatasi dalam undang-undang. Ya. Bisa baca tulisannya almarhum Fajrul Falah, bagus banget. Ketika dia mengatakan bahwa sistem legislasi Indonesia itu adalah parlementarisme lewat pintu belakang. Itu istilahnya dia. Jadi sebenarnya model parlementer ya lewat pintu belakang. Seharusnya dalam sistem presidensial, presiden itu bersifat checks and balances, dia veto ya. Dan itu kontrol. Nah, vetonya bisa diveto balik atau itu bisa kita atur kemudian. Dan paling tidak ruang untuk saling tukar menukar itu nggak banyak. Saya kasih salah satu yang ditukar, Anda bisa lihat nanti. Salah satu yang ditukar adalah undang-undang KPK dengan undang-undang tax amnesty. Itu tukaran. Bisa Anda searching aja Google. Undang-undang KPK itu kan buatan DPR dulu. Ya, undang buatan pemerintah. Tax amnesty buatan DPR. Oh sama kan? Dua-duanya nggak jalan. Nah, tukarannya jadi jalan aja. Tax amnesty kasih ke pemerintah. Ya kan? Akhirnya pemerintah bikin undang-undang tax amnesty, undang-undang KPK dibikin DPR. Nah, dua-duanya sukses kan? Satu bunuh KPK, satu tax amnesty. Nah, kira-kira gitu lah. Sebenarnya kalau kita lihat Batak Tubuh itu merupakan aliran dari preambel, Pak. Jadi 5 sila. Pasal 4 itu Sila keempat. Apa perlu kita ubah? Betul. Jadi kalau kita lihat memang preambel itu kan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Pancasila itu ada di pembukaan. Preambel kemudian itu teraliri di seluruh sila-sila di batang tubuh. Nah dalam konteks itu ya saya kira memang ya sakralnya itu ada di preambel. Artinya ya penafsiran MPR lah kemudian menggunakan preambel sila 5 sila dalam Pancasila yang kemudian dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu pada pasal-pasal di batang tubuh. Masuk misalnya tadi konteks sila ke-4 tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi juga. Sila ke-4 itu kan dalam teksnya itu kan jelas permusyawaratan perwakilan. Nah kemudian ditafsirkan oleh MPR permusyawaratan perwakilan itu adalah pasal 6A Undang-Undang Dasar bahwa presiden dan wakil presiden diajukan diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik kemudian pemilu. Itu kan penafsiran MPR
sebagai pemegang kuasa pembentuk undang-undang dasar dalam rangka menafsirkan pasal sila keempat. Kemudian dalam konteks juga pasal 22E pemilu misalnya melalui demokrasi langsung. Tapi ketika bicara pasal 18, ketika bicara pilkada melalui demokrasi. Artinya ini kan juga tafsiran Pak. Artinya memang ya itulah yang menjadi penting bahwa ya betul disampaikan oleh Pak Rudi, ketika konstitusi RIS, ketika konstitusi sementara, ketika kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar segala macam itu berbeda-beda penafsiran Pancasila Pak, khususnya terkait mengenai sila kelima ini, sila keempat ini. Nah ini saya kira memang ya PR terbesar itu bagaimana kemudian memaknai Pancasila ini ada di MPR, ujung-ujungnya ada di MPR. Ketika kemudian dalam mengisi batang tubuh di konstitusi itu yang pertama. Kemudian kedua, merespon juga pertanyaan dari Pak Rudi, hikmah bijaksana itu seperti apa sih? Saya kira hikmah itu level tertinggi dalam konteks batinan, Pak. Sedangkan kebijaksanaan itu dalam konteks level tertinggi dalam berpikir. Jadi batinia dan berpikir. Batinia dan berpikir seperti apa? Batinia dalam konteks ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Jadi ya dalam konteks yang referensi etik betul kata Pak Rudi tadi itu, baik dalam konteks yang batinia maupun yang dalam konteks yang intelektualitas. Itu pemaknaan hikmah kebijaksanaan, dan ini riset BPIP demikian juga. Kalau kita baca penelitian BPIP terkait pemaknaan dalam hikmah kebijaksanaan, ini arahnya adalah bahwa hikmah itu adalah level tertinggi dari batinia, sedangkan kebijaksanaan itu level tertinggi dari intelektualitas yang kemudian dijiwai oleh ketuhanan dan seterusnya. Nah, ketuhanan itu pun saya kira bukan kalau kita lihat pendiri bangsa itu sangat cerdas sekali, filsuf sekali. Jadi bukan sila pertama itu bukan Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan. Karena kalau Tuhan itu sudah merujuk pada zat, Pak. Individu zat-zat yang kemudian dalam konteks keberagamaan itu multi interpretasi. Maka ketuhanan sifat, Pak. Ketuhanan itu sifat maha kuasa, sifat maha bijaksana, sifat maha adil, dan kemudian seluruh rakyat Indonesia bersepakat bahwa ya sifat itu adalah sifat kebaikan yang memang menjadi konsepsi dalam konteks berketuhanan. Nah ini saya kira ketika bicara refleksi hikmah kebijaksanaan. Kemudian tadi juga menyambung kaitan dengan negara dan pemerintahan, Pak. Kalau kita bicara konstitusi kita jelas, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatakan presiden sebagai pemegang kuasa pemerintah, Pak. Dia bekerja sebagai kepala pemerintahan, kepala eksekutif. Lalu kemudian terkabulkan di pasal-pasal selanjutnya, mulai pasal 10, 11, 12, presiden sebagai kepala negara, Pak, memberikan amnesti, abolisi, dan kemudian menandatangani perjanjian nasional mewakili negara khususnya. Kemudian ini kan akhirnya bias juga konsepsi sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Untuk itulah misalnya ketika bicara sebagai kepala pemerintahan harus selesai, Pak, nggak perlu ikut terlibat dalam lobbying proses, karena itu ya tugas dari lembaga legislatif. Ketika kita berkeyakinan dalam konteks demokrasi itu ya demokrasi hukum itu ada di DPR sebagai yang diselenggarakan oleh melalui pemilu misalnya. Presiden ya sudah tunduk pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar sebagai penyelenggara pemerintahan negara, misalnya setelah di situ. Itu yang saya kira dalam konteks konstitusi kita ya tadi banyak PR yang kemudian secara historik hari ini kita pahami bahwa ada pasal-pasal juga sangat kritis untuk kemudian kita bongkar ulang, Pak, agar kemudian sesuai dengan konteks hukum hari ini. Yang terakhir misal pertanyaan dari merespon dari Mas Uceng tadi misalnya typo error. Kebetulan saya jadi ahlinya presiden di Mahkamah Konstitusi ketika Undang-Undang P3 ini diuji oleh Syekh Iqbal dan kawan-kawan. Jadi substansi yang kemudian diperdebatkan itu adalah ya bagaimana kemudian ada legalisasi terhadap kesalahan ketik yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2022. Jadi saya disegeng lama, Pak, 10 tahun mulai dari Kroco sampai jadi eselon 3 itu ketika menerima barang dari DPR itu typo errornya luar biasa banyak. Ketika kemudian presiden tanda tangan mendistribusikan rancangan undang-undang yang kemudian apa adanya, selesai, Pak. Banyak pasal-pasal yang rusak, pasal-pasal jahanam yang kemudian akan menimbulkan permasalahan dalam berhukum, Pak. Salah kutip pasal, salah rujuk pasal antara batang tubuh dan penjelasan itu tidak sesuai. Apa yang diketok di paripurna dan apa yang dikirim ke presiden, ada saja pasal-pasal yang kemudian yang di paripurna nggak ada, tiba-tiba dikirim ke presiden ada.
ayat tembakau misalnya. Ini kan bahaya Pak. Kalau kemudian kita iya ada pasal ayat tembakau misalnya, ternyata ini pesanan dari perusahaan rokok agar kemudian pasal itu diotak-atik gitu kan, karena mengganggu stabilitas ekonomi di bidang perrokokan gitu kan. Jadi andai kan misalnya pemerintah tuh lebih enak dalam konteks ketika sudah apa adanya dikirim oleh DPR, itu bagus-bagus saja, selesai. Tapi ini ada 3 problem filosofik, problem teoretik, dan problem teknik hukum. Dalam konteks problem filosofis, betul kata Mas Uceng, selesai harusnya ini barang sakral. Nggak boleh diotak-atik lagi barang ini secara filosofis, karena ketika sudah diketok di paripurna, maka suka tidak suka, mau tidak mau dalam konteks tataran etik, ini sudah selesai barang ini. Dalam tataran teoretik ada namanya prinsip scrivener error. Dan ini terjadi Pak, kalau kita baca konstitusi Amerika 1776 itu ada juga kesalahan ketik yang tadinya an menjadi in. Jadi dari kata an dan itu beda. Ada kemudian undang-undang di Louisiana itu lawful menjadi unlawful. Jadi kan ngeri kan, dari lawful menjadi unlawful. Yang tadi dia melawan hukum jadi melawan hukum. Akhirnya diperbaiki. Jadi prinsip scrivener error ini biasa Pak. Bahkan di KUHP izin tuh. Di KUHP itu kalau putusan itu pun salah ketik, itu tidak soal di pasal 174 KUHP misalnya. Putusan pidana saja terkait mengenai nyawa orang, kalau ada kesalahan ketik, ya putusan itu tidak kemudian tidak sah, tetap sah. Ya kan? Kemudian dalam konteks notarik misalnya, bahkan ada land point. Padahal ini menyangkut hak kedaulatan orang, menyangkut benda, bisa dikoreksi. Karena kita ini jamaah manusia, bukan jamaah malaikat yang kemudian selalu benar Pak, nggak ada salah ketik Pak. Disertasi sebagus apapun, ya ujung-ujungnya ada dan atau kurang garis miring gitu kan. Nah ini dalam konteks dalam konteks teoretik dan konteks teknik hukum, betul kata Mas Uceng, dalam konteks filosofis sudah selesai. Bahkan harus ada pedal setelah terima ini bicara mengenai etik yang yang harus dilaksanakan. Tapi dalam konteks teoretik ada scrivener error principle. Konstitusi Amerika saja tahun 1776 itu salah Pak. Kemudian ada undang-undang di Louisiana, undang-undang cipta kerja yang 1000 halaman, ada 144 pasal, 1440 pasal. Salah itu ya saya kira ya konteks kemanusiaan Pak. Bisa saja ada yang salah kemudian dicoba dinormatikan di nomor 13. Oke lah, selama sepanjang itu kesalahan redaksional bukan substansi, diperbolehkan untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah bicara substansi, haram hukumnya, karena itu sudah selesai. Itu saya kira bicara mengenai kaitan dengan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Tahir, Bapak Ibu, saya kira forum ini luar biasa. Kita beronani otak, kata tadi pagi-pagi saya sudah mendengar dari Pak Ponto, kita onani otak dulu pagi itu, aduh saya bilang otak dionani itu kan digosok-gosok biar kemudian ejakulasi gitu kan. Kita beronani otak dan banyak perspektif saya kira, dan kuncinya adalah bahwa ya suka tidak suka mau tidak mau konstitusi kita ini bukan kitab suci yang kemudian haram untuk diotak-atik, bahwa banyak pasal-pasal yang kemudian dikembalikan kepada dalam konteks filosofik, etik dan teknik hukum. Sehingga ya harapannya ya Pusdekon ini bisa menjadi salah satu pilar untuk kemudian melakukan reformasi hukum dan kebijakan dalam konteks konstitusi Indonesia. Itu saja, mohon maaf apabila ada hal kekurangan. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri nanti saya minta tepuk tangannya kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Arifin Muhtar, mudah-mudahan Pusdekon ini tidak menjadi basar ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi benar-benar pusat kajian. Kalau misalkan ini supporting untuk pengumpulan yang tadi kata Pak Randy itu untuk begini katanya, ini kan kurang bagus juga. Jadi harapan kita, ini harapan kita semua, harapan Pak Arifin Muhtar, yang mudah-mudahan pusat kajian demokrasi dan konstitusi ini bisa atau benar-benar menjadi pusat kajian. Mungkin itu saja. Mohon maaf, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Arifin Muhtar, kepada Bapak Ahmad Teddy dan Bapak Sulaiman Bonto. Saya akhiri, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wasrakan. Saya mengucapkan selamat atas di-launchingnya Pusdekon ini. Semoga Pusdekon bisa menjadi bagian yang dapat membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Halo, saya Dr. Ahmad Reddy SMH, Direktur Kolegium Juris Institute, mengucapkan selamat atas terbentuknya Pusat Demokrasi dan Konstitusi
Semoga Pusat Demokrasi dan Konstitusi ini dapat menjadi lembaga penelitian, pengkajian yang profesional dalam rangka memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan hukum, demokrasi, dan konstitusi di Indonesia. Selamat, salam, dan sukses selalu untuk Pusat Demokrasi dan Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin Mohtar. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi atas berdirinya. Saya berharap dia mengemban tugas kenegaraannya, ya, tugas panggilan kebangsaannya untuk mempelajari, mengkaji, menganalisis, dan memberikan jawaban barangkali terhadap problem dan memberikan tawaran solusi dari problem-problem yang berkaitan dengan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Kita punya problem besar dan harapannya lembaga sejenis inilah yang barangkali ikut menyumbangkan sesuatu untuk perbaikan itu. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas berdirinya Pusdekon, satu organisasi yang akan berkiprah dan berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan bagi peta jalan demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang. Semoga melalui organisasi ini akan diberikan masukan yang positif untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional mengucapkan selamat kepada Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi. Mudah-mudahan mampu dan bisa memberikan kajian-kajian yang bermanfaat buat perbaikan bangsa ke depan, khususnya berkaitan dengan konstitusi negara.